A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan dan doa kami di sini, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dimudahkan dalam segala urusan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sebagian orang memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, enggan bekerja dan hanya mengharapkan belas kasihan dari pemberian orang. Pengemis bahkan tidak segan datang dari rumah ke rumah untuk meminta-minta. Padahal pengemis tidak dibenarkan dalam Islam. Lantas, mengapa Islam melarang orang mengemis? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi pengemis? Apakah orang yang mengemis berdosa? Dan bagaimana si pemberi sedekah itu miskin? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Mengapa Islam melarang meminta-minta? Di perkotaan sangat sering kita jumpai pengemis di jalanan. Mereka mendatangi setiap orang untuk meminta-minta dan mengharap belas kasihan. Dari hasil pemberian itulah mereka bergantung hidup. Padahal meminta-minta adalah perbuatan yang tidak sesuai ajaran Islam. Setiap orang dianjurkan untuk bekerja sebagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana seharusnya bekerja dan pantang berpangku tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci pengemis. Larangan meminta-minta ini ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan membakar bara api. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Ghawli dalam kitab Al-Adab An-Nabawi, para pengemis itu sebenarnya mampu mencari nafkah, tetapi lebih memilih menjadi pengemis. Dia telah kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut demikian karena dia tidak mau mensyukuri nikmat anggota tubuh yang telah dikaruniakan. Sekiranya dia bersyukur, seharusnya mampu memanfaatkan anggota tubuhnya untuk bekerja dan bukan menjadi pengemis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang melihat hambanya yang bekerja banting tulang, mencari rezeki dengan jalan yang halal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah sayang ketika melihat hambanya lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Perbuatan meminta-minta sangat dilarang dalam agama Islam. Perbuatan ini sama saja menggantungkan harapan pada belas kasihan orang lain. Padahal seorang muslim hanya boleh menggantungkan pengharapan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijanjikan tidak akan pernah kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi ganjaran surga bagi mereka yang hanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelabuhan harapan dan permohonan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memberikan jaminan kepada aku
dan tidak akan meminta sesuatu kepada orang lain, maka aku juga menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Abu Dawud Al-Hakim. Apakah Rasulullah SAW pernah menghukum pengemis? Rasulullah SAW tidak ingin melihat umatnya menjadi pengemis, apapun pekerjaannya asal halal. Itu lebih baik daripada harus meminta-minta. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Rasulullah SAW tidak membentak dan tidak mengusirnya, melainkan beliau malah bertanya kepada pengemis itu tentang apa yang dimilikinya. Laki-laki itu pun menjawab bahwa di rumahnya hanya ada satu kain kasar untuk selimut dan sebuah gelas untuk minum. Rasulullah SAW menyuruh laki-laki dari Ansor itu untuk mengambil dua benda yang dimilikinya. Kemudian Rasulullah SAW lantas melelang dua benda tersebut dan laku 2 dirham. Rasulullah SAW meminta 1 dirham untuk dibelikan makanan buat keluarga pengemis tersebut, dan 1 dirham lagi untuk dibelikan kapak. Beberapa hari kemudian, laki-laki Ansor itu datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa kapak dan diperintahkan untuk mencari kayu bakar dengan kapak itu lalu menjualnya. Dan setelah 15 hari berlalu, ia menemui baginda Rasulullah dengan membawa uang 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakar. Uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Jadi, lebih baik untukmu daripada engkau datang meminta-minta, kata Rasulullah SAW. Demikianlah cara Rasulullah menghadapi pengemis. Rasulullah memotivasi agar pengemis itu lebih baik bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar tidak lagi meminta-minta. Dosa apa yang mengancam pengemis seperti yang sering kita jumpai? Pengemis di jalanan datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, juga orang yang sudah lansia. Bahkan seorang ibu mengemis dengan menggendong anak yang masih balita. Mereka membuat berbagai cara agar mengundang rasa iba. Padahal mengemis bukanlah ajaran dan tradisi yang diajarkan Rasulullah SAW. Di suatu riwayat bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dalam membelanjakan harta dengan orang yang menjadi tanggung jawab. Sedekah paling baik adalah dikeluarkan dari kelebihan. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupkan diri, tidak bergantung pada orang lain, Allah akan memberinya kecukupan. Hadis riwayat Bukhari. Sudah jelas larangan bagi umat Islam untuk meminta-minta. Ancaman dosa bagi pengemis tidak tanggung-tanggung. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, kegiatan meminta-minta atau mengemis akan selalu ada pada diri seseorang sampai ia menemui Allah dan dalam kondisi badannya tanpa sepotong daging. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Mahlah, hadis tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap orang yang suka mengemis. Imam Bukhari memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah orang yang suka meminta-minta padahal tidak dalam keadaan darurat. Lalu, apakah orang yang memberi pengemis berdosa?
Penampilan pengemis yang sering kita jumpai memang mengundang rasa kasihan dengan memakai pakaian yang lusuh dan compang-camping, mengundang rasa ibah hingga pada akhirnya memberikan sejumlah uang kepada pengemis yang dijumpai di jalanan. Islam memang menganjurkan agar kita memberi kepada orang yang membutuhkan, saling tolong-menolong di tengah kesulitan orang lain. Akan tetapi sedekah kepada pengemis hanya karena malu apabila tidak memberinya, itu tidak dibenarkan. Imam Al-Ghazali dalam Muqtariyah Al-Kubra menjelaskan, barang siapa meminta harta kepada orang lain di mata umum karena semata-mata ingin membangkitkan rasa malu si pemberi, kemudian si pemberi tersebut memberikan hartanya, maka harta tersebut tidak bisa menjadi hak milik peminta, sehingga tidak halal untuk menggunakan harta tersebut. Dapat disimpulkan bahwa harta hasil dari permintaan dan si pemberi memberikannya karena rasa malu tak bisa dimiliki oleh peminta. Akibatnya ia tidak boleh membedakan hal tersebut. Apabila si pengemis berpura-pura saat melancarkan aksinya sebagai pengemis, misalnya dengan menyamar sebagai penyandang disabilitas, apabila pemberi menyedekahkan hartanya lantaran iba atas dialaminya pengemis tersebut, maka hukum menerima uang yang diberikan adalah haram. Demikian juga dengan berpura-pura meminta sumbangan untuk masjid, pesantren maupun madrasah, tapi tidak sesuai peruntukannya, hukumnya pun haram. Maka tentu kita perlu hati-hati memberikan uang kepada pengemis dengan berbagai motif tertentu. Di dalam kitab Syarah Ibnu Battal dijelaskan, barang siapa membantu satu kemaksiatan, maka dia telah bersekutu dalam dosa. Akibat kemaksiatan itu dan ancaman siksa neraka yang mengerikan. Masihkah kamu meminta-minta di jalanan? Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.